Selamat pagi dan saya ucapkan selamat datang kepada para dosen Departemen Teknik Elektro dan rekan-rekan S3, S2, dan S1. Pada hari ini kita akan melaksanakan Friday Morning Forum Series ke-21, di mana kali ini akan menghadirkan presenter dari Research Group Organic Photonic Devices yang diketuai oleh Profesor Dr. Niji Raden Puspawati. Pada hari ini presenter kita adalah Raffi Wibowo Rahmat yang akan membawakan presentasi mengenai synchronous buck converter with maximum power point tracking for photovoltaic application. Langsung saja waktu dan tempat kami persilakan kepada Mas Raffi. Terima kasih Mbak Diah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di Friday Morning Forum series ke-21 ya hari ini. Untuk perkenalkan, saya sebenarnya Raffi Wibowo Rahmat, mahasiswa S2 di jurusan Elektronika dan Sistem Tertanam Cerdas. Saya merupakan bimbingannya Dr. Tommy Abu Zairi, Pak Tommy. Dan sebenarnya masuk ke, kalau dihitung katanya masuk research group Bu Pupu. Mungkin kalau hari ini saya cuma sharing aja tentang penelitian saya sama Pak Tommy yang sebenarnya ada 2 tahapan di penelitian ini. Jadi mungkin sesuai judulnya ada tentang synchronous buck converter, lalu ada photovoltaic application. Jadi nanti synchronous buck converter nanti kita coba integrasi dengan photovoltaic dengan algoritma ini maximum power point tracking. Mungkin outline pembahasan kali ini. Jadi pertama mungkin ada pendahuluan dan nanti ada dua bagian, ada yang synchronous buck converter, ada integrasi dari panel surya, baru nanti hasil-hasilnya terakhir. Mungkin untuk pendahuluannya, tentunya kita tahu ya kalau untuk beberapa tahun terakhir ini berkembangnya teknologi elektronika itu semakin pesat. Ya bisa dari aspek performa maupun aspek kuantitas device-device elektronika yang kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Nah, di mana banyaknya device elektronika itu berarti mereka itu kan semakin membutuhkan kebutuhan akan daya, akan supply. Yang kebutuhan supply itu tentu akan berkorelasi lah dengan kebutuhan akan sistem konversi daya untuk melakukan konversi tegangan dari supply kita ke device-device elektronika yang ada. Nah, sistem konversi dayanya itu yang kita butuhkan sistem konversi daya yang efisien. Kenapa efisien? Karena semakin efisien, aspek disipasinya akan semakin baik, akan semakin berkurang, lalu penggunaan dayanya akan menjadi lebih optimal, dan bahkan device-device itu bisa menjadi lebih kecil. Nah, biasanya untuk melakukan konversi daya yang efisien itu digunakan DC to DC converter. Mungkin sudah familiar dengan DC-DC converter yang bisa melakukan konversi daya dari tegangan DC ke bisa naikkan, bisa menurunkan tegangan DC untuk outputnya, atau bisa naik dan turunkan sesuai dengan jenis DC converter yang digunakan. Nah, sebenarnya konsep dari DC converter itu kan dia mengatur karakteristik pembebanan dari supply. Jadi tidak hanya untuk sistem konversi daya, sebenarnya DC converter seiring penelitian ini ternyata bisa dimanfaatkan juga sebagai pembebanan panel surya. Jadi bisa dilihat di sini. Ini adalah contoh dari kurva arus terhadap tegangan dari sebuah panel surya. Nah, ini contoh aja, simplified-nya aja. Jadi misalnya diaplikasikan level iradiansi yang berbeda-beda. Ini ada grafik. Jadi semakin ke atas ini semakin tinggi level iradiansi yang diaplikasikan ke panel surya. Nah, bisa kita lihat di sini. Setiap perubahan iradiansi dari panel surya ini, titik daya maksimum panel surya ini dia berubah-ubah tempatnya, tegangan tempat titik daya maksimumnya ini. Nah, ini kan untuk aplikasi panel surya yang optimal, kita mau panel surya itu selalu berada di titik daya maksimum. Nah, untuk mencapai ini kita harus nih ngatur karakteristik pembebanan panel surya agar dia selalu berada di titik daya maksimum ini. Nah, mungkin salah satu caranya itu
untuk mengatur karakteristik pembaharan ini pada penelitian ini kami menggunakan DC converter yang berjenis buck converter. Nah, mungkin ini tujuan penelitian yang kami lakukan. Jadi pertama kita akan mendesain salah satu dari DC converter, yaitu buck converter dengan topologinya nanti adalah synchronous buck converter. Lalu nanti dari synchronous buck converter ini itu kita juga melakukan desain algoritma untuk pelacakan titik daya maksimum panel surya, maksimum power point tracking. Ada dua jenis teknik yang digunakan, yang kita gunakan, ada perturb and observe dan ada teknik constant voltage. Nah, nanti dari dua desain itu, dari synchronous buck converter dan algoritmanya, kami juga mencoba untuk integrasi kedua komponen tersebut agar bisa diaplikasikan ke panel surya. Nah, ini sekarang mungkin bagian dari masuk ke synchronous buck converter ya terlebih dahulu. Nah, jadi mungkin ini bridging saja. Kalau synchronous buck converter itu dia sebenarnya merupakan bagian dari DC converter. Nah, fungsi utama dari buck converter ini biasanya dia digunakan untuk menurunkan tegangan supply ke level tegangan yang lebih rendah dibandingkan supply-nya tersebut. Jadi tegangan keluarannya nanti akan lebih kecil dibandingkan tegangan masukan. Nah, ini buck converter ini digunakan karena dia itu mekanismenya switching, sehingga nanti untuk daya inputnya akan dijaga tetap ke daya output ya. Jadi daya outputnya relatif sama dengan daya inputnya, kayak kecuali nanti ada aspek disipasi dan sebagainya yang merupakan bagian faktor dari efisiensi buck converter itu sendiri. Nah, mekanisme switching ini pada penelitian kami nanti ada dua mekanisme yang berbeda, ada dua komponen mekanisme switching yang berbeda. Nah, ini mungkin dilihat di slide selanjutnya. Ini ada dua topologi dari buck converter. Ini contoh topologi yang paling umum digunakan, yaitu asynchronous buck converter. Nah, ini topologi yang relatif sederhana. Jadi di sini ada dua switch, ada high side switch, ada switch bagian atas berupa MOSFET, lalu ada switch bagian bawah berupa dioda. Jadi kurang lebih cara kerjanya nanti dua switch ini akan nyala mati secara bergantian. Jadi misalnya ada supply dan MOSFET ini dalam kondisi on, dia akan melakukan pengisian induktor lalu arus ke beban juga. Nah, sementara itu karena ini merupakan dioda, ya jadinya diodanya reverse bias saat MOSFET ini mengalami konduksi on. Nah, sebaliknya jika dia kondisi off, karena induktornya tadi digunakan untuk menyimpan daya, nanti induktor ini menjadi supply arus. Jadi ada loop di sini, diodanya menjadi forward bias, dan jadi ada dua mekanisme switching yang dimana switchnya itu harus nyala mati secara bergantian. Nah, ini adalah asynchronous buck converter yang menggunakan low side switch ya berupa dioda. Nah, salah satu keuntungan topologi ini adalah penggunaannya yang relatif sederhana karena kita hanya perlu sinyal pengaturannya itu hanya diaplikasikan ke satu switch, satu MOSFET aja. Tidak perlu dua. Nah, namun salah satu kerugiannya yang sering dibahas, dioda ini dia memiliki voltage drop yang sebenarnya lebih besar daripada voltage drop dari MOSFET. Sehingga nanti pada penelitian kami mencoba untuk merubah aspek komponen dioda ini menjadi MOSFET. Jadi ada dua switch MOSFET di sini untuk meningkatkan aspek disipasi dari konverternya. Jadi low side switch-nya berupa MOSFET, sehingga nanti untuk switchingnya kita memerlukan dua sinyal PWM, sinyal yang untuk yang high side switch dan low side switch. Sinyal PWM harus nyala mati secara bergantian agar tidak terjadi shoot through di sini. Nah, ini permasalahan di sini mungkin aplikasinya lebih kompleks daripada asynchronous buck converter. Salah satu metode yang kita gunakan pada penelitian yaitu menggunakan sebuah half bridge driver. Jadi sini ada sebuah driver di mana nanti ada dua MOSFET, ada MOSFET yang high side, ada yang low side. Nah, di half bridge driver ini
dia juga berfungsi untuk meningkatkan tegangan PWM ke MOSFET high side. Jadi nanti tegangan akan dialirkan ke kapasitor bootstrap untuk melakukan pengecasan ketika MOSFET pertama itu mati, lalu kapasitor bootstrap akan melakukan discharge sehingga nanti tegangan PWM akan semakin tinggi di MOSFET bagian high side. Nah, untuk half bridge driver ini juga bisa mengatur dead time sehingga tidak terjadi short antara kedua MOSFET. Ini adalah contoh desain buck converter yang kami gunakan. Ini ada beberapa spesifikasi, ada induktor, kapasitor input dan output, ada MOSFET dan dioda synchronous buck. Jadi sebenarnya untuk penelitian kami mencoba untuk membuat dua desain buck converter, dua topologi, ada yang asinkronus juga dan sinkronus. Sebenarnya untuk menjadi perbandingan kemampuan konversi daya sinkronus buck converter yang kami gunakan. Ini contoh rangkaian simulasi dari buck converter yang kami gunakan. Jadi sini ada contoh bagian dari asinkronus buck converter. Nah, ini bisa dilihat di sini ada MOSFET untuk high side switch-nya, lalu ada dioda di sini untuk low side switch. Lalu di sini ada sistem kontrol untuk tadi half bridge drivernya agar pengaturan meninggikan tegangan PWM yang masuk ke high side switch. Lalu di sini ada synchronous buck converter. Perbedaannya terlihat pada penggunaan switch di bawahnya ini. Kalau tadi ini menggunakan dioda, ini kita menggunakan MOSFET, kedua MOSFET. Jadi kita harapkan konversi dayanya bisa lebih efisien. Lalu di sini juga ada sistem driving-nya untuk PWM. Nah, ini contoh prototipe yang sudah kami buat. Ada bagian yang asinkronus dan bagian dari synchronous buck converter. Lalu pada penelitian kami juga pertama kami lakukan validasi dulu kepada sinyal input MOSFET-nya. Jadi kita coba ngecek apakah inputnya itu sudah sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Jadi untuk asynchronous buck converter, pengecekannya dilakukan untuk mengecek apakah input PWM-nya itu berhasil kita tinggikan sehingga dapat melakukan driving ke MOSFET bagian atas. Lalu untuk yang synchronous buck converter, karena kita memerlukan dua sinyal yang mati dan nyala saat yang berkebalikan. Nah, sehingga kita coba lakukan validasi. Di sini ada satu MOSFET yang low side nyala, berarti yang high side mati. Lalu yang high side nyala dan mati dan sebalik-baliknya. Seterusnya kita lakukan pengecekan di validasi ini. Ini menggunakan osiloskop. Lalu kita ambil datanya. Ini juga merupakan salah satu data analisa yang kami lakukan. Jadi pertama kita mencoba untuk melakukan pengetesan kemampuan konversi daya dari synchronous buck converter dan synchronous buck converter. Jadi di sini kita coba variasikan nilai resistansi keluarannya dari kedua jenis konverter untuk mengatur seberapa besar arus operasi dari konverter. Nah, di sini ada contoh kita menggunakan fixed duty cycle, ada di sini ada 30%, yang B di sini merupakan duty cycle 40%. Nah, di sini mungkin untuk sebagian besar terlihat keunggulan di synchronous buck converter dibandingkan dengan asynchronous buck converter. Nah, tetapi emang di resistansi yang tinggi, mungkin kalau resistansinya tinggi berarti arusnya itu rendah. Asynchronous buck converter ini lebih unggul karena terjadi perbedaan mode konduksi. Kalau mode konduksinya asynchronous buck converter itu dia discontinuous. Kalau yang synchronous buck converter karena ada sifat MOSFET yang bisa ngalirin arus dari dua sisi bidirectional, makanya dia selalu dalam continuous conduction, sehingga nanti untuk arus yang lebih rendah synchronous buck converter ternyata lebih kurang efisien dibandingkan dengan yang asinkronus. Ini untuk duty cycle 30 dan 40. Kami juga memvariasikan duty cycle yang lebih tinggi, yang di 70% dan 80%. Dan ternyata efisiensinya mungkin karakteristiknya sama, cuman efisiensi di sini sinkronus mungkin lebih bagus. Namun dalam
signifikansi yang lebih rendah. Tidak sejauh yang 30% dan 40%, karena pada duty cycle yang lebih tinggi, tadi kedua jenis buck converter ini kan dia menggunakan MOSFET sebagai switch atas. Nah, jadi mungkin dominasinya menggunakan MOSFET, sama-sama menggunakan MOSFET. Jadi sehingga nanti efisiensinya menjadi serupa antara kedua jenis converter. Mungkin dari hasil-hasil itu kami sudah melakukan publikasi di jurnal nasional dan proceeding. Nah, itu sekilas tentang synchronous buck converter. Lalu setelah synchronous buck converter, kami mencoba integrasi synchronous buck converter tersebut dengan sistem panel surya. Jadi integrasi panel surya ini merupakan panel surya yang contoh desain panel surya yang ada di lab kami. Jadi panel suryanya kami coba operasikan dengan cahaya yang artificial, cahaya buatan, menggunakan sebuah lampu halogen sebesar 500 watt. Nah, jadi lampu halogen ini ditaruh di sebuah semacam kotak kayu. Lalu ada panel surya di bawah untuk dayanya. Nah, ini halogen ini nanti kan dia itu memiliki wattnya itu sebesar 500 watt. Kami juga perlu mengatur besar pencahayaan dari halogen ini. Cara mengaturnya itu kami hubungkan lampu halogen ini dengan sebuah trafo yang putar seperti ini. Jadi nanti tegangan yang masuk ke halogen ini kita sesuaikan, kita putar-putar. Jadi semakin kecil tegangannya nanti kami anggap iradiansinya akan semakin rendah, semakin kami besarkan iradiansinya akan semakin tinggi. Jadi kami mengatur secara manual untuk pencahayaannya menggunakan trafo ini. Jadi intinya sih sebenarnya kita tidak menggunakan pencahayaan yang matahari yang sebenarnya, kita coba simulasikan pencahayaannya dengan lampu halogen. Nah, salah satu data yang kami ambil, jadi kami coba mengambil data, menghubungkan panel surya ini dengan sensor arus tegangan dengan Arduino, lalu menghubungkan dengan sebuah variabel resistor. Nah, jadi dimaksudkan percobaan ini untuk mengkarakterisasi panel surya. Jadi kami bisa tahu karakteristik pembebanan panel surya, kita variasikan, lalu hasil arus dan tegangannya itu seperti apa. Jadi dapat semacam kurva tegangan terhadap daya dari panel surya. Ini adalah contoh data yang kami hasilkan dengan beberapa variasi iradiansi. Jadi di sini ada di sumbu X ada tegangan, untuk sumbu Y-nya ada daya, lalu ada beberapa variasi iradiansi, ada yang 70 watt per meter, 100, 160, 280, dan 450. Nah, ini bisa kita lihat di setiap variasi iradiansi ini nanti titik daya maksimumnya akan berbeda-beda tegangannya. Di sini mungkin ada sekitar 16 dan 18, sekitar 17 volt. Di sini berbeda lagi sekitar 19. Titik daya maksimum yang paling tingginya itu dia akan bervariasi. Lalu pada penelitian kami coba melakukan sistem integrasi panel surya itu seperti ini kurang lebih diagramnya. Jadi nanti ada dari panel surya itu kami hubungkan dengan sensor arus dan tegangan INA 219 untuk mengecek tegangan masukan dari panel surya dan arus masukan. Lalu masuk ke buck converter untuk pengatur karakteristik tegangannya. Lalu untuk outputnya kita hubungkan dulu dengan INA sebelum masuk ke resistor biar tahu arus dan tegangan dari outputnya. Lalu buck converter ini kami hubungkan dengan Arduino untuk Arduino nanti mengatur algoritma yang diaplikasikan ke buck converter sehingga nanti dapat dilacak titik daya maksimumnya. Ini Arduino juga dihubungkan dengan display OLED dan untuk mengambil data kami menggunakan serial komunikasi ke komputer. Nah, ini contoh PCB yang sudah didesain. Dan di sini ada INA, ada buck converter di tengah. Lalu kami masih menggunakan Arduino dan di sini ada OLED. Nah, untuk algoritma pelacakannya, salah satu yang kami gunakan adalah perturb and observe. Jadi mungkin contohnya perturb and observe ini kita mengganggu karakteristik pembebanan panel surya lalu memperhatikan karakteristik yang dihasilkan. Jadi ini misalnya sebuah kurva tegangan dan daya panel surya. Nah, di sini kan titik daya maksimumnya ada di bagian sini. Nah,
kemungkinan karakteristik pembebanan yang sekarang itu bisa ada di kiri, di bagian kiri dan di bagian kanan. Nah, cara kita tahunya, kita harus tahu delta tegangan dan delta daya yang dihasilkan. Jadi misalkan dia ada di bagian kiri, berarti ada dua kemungkinan, ada antara kondisinya itu delta tegangan itu positif, atau delta dayanya positif, atau delta tegangannya negatif dan delta daya positif. Jadi misalnya dilacak pertama kali ternyata kita mendapatkan tegangan 6 volt, lalu selanjutnya misalnya 7 volt, berarti kan delta tegangannya positif, dan kalau misalnya di sini delta dayanya positif di bagian kiri. Jadi respon yang dilakukan oleh algoritmanya nanti akan menaikkan tegangan. Nah, sebaliknya kalau yang di kiri, misalnya kita ngecek ternyata tegangannya itu positif, misalnya 120, 120, 22, berarti kan nanti dayanya itu karena dia arah kurvanya turun, delta dayanya akan turun, sehingga nanti respon dari algoritmanya akan menurunkan tegangan, sehingga nanti bisa capai titik daya maksimum ini. Nah, ini berupa flowchart algoritma yang digunakan. Jadi nanti pertama diambil data tegangan dan dayanya terlebih dahulu, lalu akan dihitung delta V dan delta P-nya. Lalu masuk ke decision making-nya, apakah dia akan menaikkan tegangan atau menurunkan tegangan, lalu nanti datanya disimpan, data tegangan terakhirnya untuk nanti di feedback kembali ke awal. Nah, selain PO juga kami menggunakan desain constant voltage sebenarnya untuk membandingkan antara kedua algoritma. Nah, di sini digunakan pengambilan data, lalu bedanya dengan PO ini ternyata algoritma yang lebih sederhana dibandingkan PO. Jadi kalau constant voltage ini kita harus menentukan tegangan referensinya. Jadi pelacakan titik daya maksimum tidak dilakukan secara direct, melainkan secara indirect. Jadi kita harus menentukan tegangan referensi yang kira-kira itu merupakan tegangan maksimum power point dari panel surya kita. Biasanya tegangan referensi itu sekitar 70% atau 80% dari tegangan open circuit panel surya. Jadi setelah kita tentukan tegangan referensi itu, kita harus menjaga karakteristik pembebanan panel surya agar panel surya selalu berada di range tegangan referensi yang kita tentukan. Jadi misalnya dia ternyata lebih, kita harus menurunkan tegangannya, dan misalnya dia kurang dari tegangan referensi, maka kita harus menaikkan tegangannya. Ini jauh lebih sederhana daripada PO tadi, dan kita coba aplikasikan ke sistem integrasi panel surya yang sudah kita buat. Lalu yang terakhir, setelah integrasi panel surya ini ada hasil. Sebenarnya hasilnya ini baru dapat dalam beberapa hari terakhir. Jadi mungkin untuk dalam aspek analisa belum komplit. Nah, ini ada dua hasil. Tadi kan ada dua algoritma, ada yang constant voltage dan PO. Jadi cara kami mengambil data itu dengan trafo yang kami hubungkan dengan panel dengan lampu tadi, kami coba variasiin iradiansinya. Jadi kita putar secara manual setiap 10 detik. Jadi setiap 10 detik kami coba ganti iradiansinya. Jadi awalnya misalnya 70, ganti iradiansi ke 100, ganti ke 450, 250, dan ganti ke 100 watt per meter. Nah, itu setiap variasi itu kita ukur nilai daya yang dihasilkan panel surya, apakah ternyata dia bisa melakukan pelacakan titik daya maksimum atau tidak. Nah, ini kita lihat grafik untuk constant voltage seperti ini, untuk yang PO seperti ini. Nah, sebenarnya dari beberapa hasil ini, mungkin kesimpulan pertama yang kami dapat sebenarnya karena dia pelacakan titik daya maksimum secara langsung, secara direct, PO ini bisa mendeteksi secara lebih baik daya maksimum yang dihasilkan oleh algoritma ini semakin lebih tinggi dibandingkan dengan constant voltage. Cuman mungkin dalam constant voltage ini salah satu keunggulannya selain simplisitasnya, dia juga memiliki nilai osilasi yang lebih rendah. Dia algoritmanya lebih stabil. Jadi untuk pelacakan titik daya maksimumnya dia lebih baik, lebih tidak ada osilasinya dibandingkan dengan PO. Untuk hasil lengkapnya sebenarnya ada di slide selanjutnya. Nah, ini contoh hasil rata-rata dari kedua algoritma dari variasi iradiansi yang berbeda-beda. Ini ada untuk yang variasi iradiansi rendah
mungkin PO dan CV ternyata memiliki nilai redundancy yang serupa, cuman semakin tinggi karena PO ini dia mencari nilai titik daya secara langsung, dia mungkin mendapatkan daya yang lebih tinggi dibandingkan dengan CV, yang CV ini merupakan metode indirect. Untuk penelitian kami sebenarnya masih baru sampai situ saja. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mungkin saya balikan ke moderator, Mbak Dia. Ya, terima kasih. Ya, aplaus dulu untuk Mas Ralfi. Terima kasih atas presentasinya. Setelah ini mungkin kita bisa membuka sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengangkat tangan. Gimana Mas? Ada yang mau bertanya? Oh itu. Ya, silakan yang ingin bertanya. Iya Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ralfi, saya mau nanya. Tadi kan kalau yang sinkronus tuh pakai 2 buah MOSFET ya? Rangkaiannya. Oh ya, sebentar Mas. Ini, balik lagi kita. Nah ya itu. Iya Mas. Jadi cara ngaturnya biar 2 buah MOSFET itu nggak nyala secara bersamaan tuh gimana Mas? Oh ya. Itu aja. Jadi pada penelitian ini sebenarnya kami menggunakan ini Mas, half bridge driver. Nah jadi di half bridge driver ini sebenarnya kita cukup ngasih satu sinyal input PWM. Jadi misalnya PWM-nya seperti itu, sehingga jadi misalnya kita punya input PWM, nah di half bridge driver ini dia bisa otomatis melakukan reverse, jadi dibalik PWM-nya, jadi yang on jadi off, off jadi on, bisa sebaliknya. Nah sehingga ini bisa digunakan untuk driver yang satunya lagi, jadi bisa nyala mati secara bergantian. Jadi ini misalnya untuk yang high side, ini untuk yang low side, jadi bisa nyala mati secara bergantian. Nah, emang sih mungkin kalau kita pikir kan kalau MOSFET, kalau PWM itu dia ada, apalagi kalau kita aplikasikan ke MOSFET, misalnya kita switching, dia kan pasti ada rise time dan fall time-nya itu ada. Jadi dia nggak langsung mati dan nggak langsung nyala. Jadi dia ada delay dulu sebelum dia nyala dan ada delay dulu sebelum dia benar-benar off. Jadi mungkin kurva grafiknya nggak lurus, dia agak slope miring. Nah itu diatasin dengan IC ini karena dia memiliki semacam built-in dead time. Jadi sebelum dia benar-benar nyala, dia sebenarnya ada delay dulu di mana kedua MOSFET itu sebenarnya mati. Jadi ada sinyal, ada satu kondisi mungkin di beberapa nanosecond dua MOSFET ini mati, baru satu MOSFET-nya nyala, satu MOSFET-nya mati, tetap mati. Mungkin seperti itu mekanisme switching dari synchronous buck converter. Mungkin terjawab, Mas. Ya, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Yang ingin bertanya dipersilakan mengangkat tangannya, masih ada waktu. Ya silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Ralfi. Tadi saya lihat untuk mendapatkan maksimum power point-nya ya, itu menggunakan kurva yang daya terhadap tegangan ya. Iya Pak. Kalau umumnya kan biasanya untuk mendapatkan MPPT itu kan dari ini ya, dari arus terhadap tegangan ya, seperti yang tadi di grafik yang awal, yang di teori kalau nggak salah tuh.
Oh, untuk ininya Pak, karakteristiknya. Iya. Nah ini kan, ini kenapa di dalam eksperimennya itu menggunakan yang itu arus tegangan terhadap daya. Pertimbangannya apa ya? Sebenarnya mungkin pengolahan datanya bisa di ini lagi Pak, bisa dilanjutin lagi. Sebenarnya itu belum lengkap, mungkin bisa kita masukin juga yang tegangan terhadap arusnya. Soalnya sebenarnya awalnya itu ingin ngecek saja karakteristik dari panel surya itu, dayanya itu di titik mana aja, terus biar pas di aplikasi algoritmanya itu ternyata kelihatan gitu, ternyata dayanya itu, daya maksimumnya itu dicapai atau tidak. Jadi sebenarnya awalnya emang untuk mengecek aja gitu, kira-kira daya maksimumnya di mana, lalu di aplikasinya apakah tercapai atau enggak. Mungkin untuk selanjutnya bisa dibikin 2 grafik. Grafik ini mungkin bisa dikembangkan jadi ada 2, yang sininya bisa arus, sini bisa tegangan, jadi bisa mungkin lebih jelas. Mungkin karena belum sampai ke situ aja Pak, untuk ininya, pengolahan datanya. Iya, oke. Kalau ini agak sesuatu yang baru ya, jadi kelihatan nggak standar, jadi saya bertanya. Iya, Kemudian yang berikutnya tadi mengenai pengukuran efisiensi ya, perbandingan antara 2 metode tadi kan, yang algoritma yang berbeda. Nah itu untuk menetapkan berapa daya yang didapatkan itu seperti apa? Apakah daya sesaat atau itu sebetulnya daya dalam waktu yang sudah ditentukan? Karena kalau kita berbicara total daya kan seharusnya daya keseluruhan ya, tidak bukan daya sesaat ya. Sebenarnya yang rata-rata ini kami dapatkan dengan daya yang itu Pak. Jadi ini mungkin dari kurva ini kan kita lihat yang sudah steady, yang udah di atas ini, kotak atas, yang sudah mencapai titik maksimumnya. Nah dari maksimum titiknya itu kami coba rata-ratain antara semua percobaannya, baru kita dapetin daya rata-rata hasilnya. Nah, mungkin seperti itu sih percobaannya. Oh jadi daya ini dihitung dari total tadi, keseluruhan eksperimen tadi, dari mulai waktu 0 sampai dengan waktu berapa tuh, 100 ya? Enggak Pak, jadi setiap perubahan iradiansi ini kan dia mencapai titik maksimum ini sekitar yang garis atas ini. Nah ini garis atas ini di rata-ratain Pak. Jadi misalnya yang 450 kita rata-ratain yang ini, dan yang ini. Yang 280 juga sama, yang sudah mencapai titik daya ini kita coba rata-ratain. Jadi sebenarnya biar kelihatan aja kira-kira di setiap iradiansi itu dayanya berapa yang bisa didapatkan oleh algoritmanya. Untuk yang PO lebih tinggi ya dayanya ya yang didapatkan? Iya, untuk sejauh ini ya Pak. Dia naik berapa persen ya perbedaan antara yang PO sama yang CV? Sebenarnya beda-beda Pak, di setiap iradiansi berbeda-beda. Mungkin kalau untuk yang iradiansi yang lebih rendah, ternyata PO itu nggak terlalu signifikan bedanya sama CV, tapi di iradiansi yang lebih tinggi, ternyata PO itu unggul lebih jauh dibandingkan yang CV. Mungkin untuk selanjutnya bisa ditambahin. Ya, itu kenapa ya alasannya? Kenapa bisa beda-beda? Sudah sempat dianalisa belum? Sebenarnya belum Pak. Belum. Tapi mungkin analisanya karena di dayanya lebih tinggi, ternyata PO-nya itu, kalau PO kan dia direct jadi secara langsung. Mungkin kalau yang bagian CV saya mengatur tegangan referensinya itu dia sesuai di tegangan di iradiansi yang rendah, tapi di iradiansi yang tinggi dia tegangan referensi yang saya tentukan itu jauh dari tegangan peak yang seharusnya dari panel surya. Oh, berarti sangat tergantung, yang CV itu sangat tergantung dari tegangan referensi yang ditetapkan? Iya Pak. Tegangan referensi yang ditetapkan itu walaupun sebenarnya menurut referensi yang saya acu di sekitar 70 sampai 80% dari tegangan open circuit, tapi range-nya itu mungkin masih bisa miss. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin kalau ada satu pertanyaan lagi ya.
Apakah masih ada pertanyaan? Ya, silakan. Baik, terima kasih Mas Rafli untuk presentasinya, sangat menarik. Perkenalkan, saya Putu dari grup riset Prof. Rinaldi. Jadi yang saya ingin tanyakan terkait dengan hasil yang tadi di hasil gambar terakhir, di slide terakhir. Yang ini Mas, yang pertama, kalau saya nggak salah memahami tadi untuk memvariasikan iradiasi kan menggunakan trafo manual gitu ya Mas ya? Ya benar Mas. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Mas bisa meyakinkan bahwa hasil yang di kanan ataupun hasil yang di kiri ini memang fluktuasinya akibat perubahan algoritma? Mungkin saja karena kita manual, ketika kita menggeser atau memutar itu, tangan kita tidak sesuai gitu Mas. Iya, sebenarnya benar juga Mas. Mungkin masih ada, karena kita masih pakai trafo yang manual, pasti ada error yang dihasilkan oleh putaran tangan itu. Jadi misalnya kita ngeset berapa watt per meter, ternyata itu berapa watt per meter. Tapi yang kami lakukan sebenarnya kita coba jadi untuk yang misalnya untuk yang 450 watt per meter ini kita coba ini. Jadi 450 watt per meter ini ternyata dihasilkan oleh tegangan misalnya 220 volt. Jadi harus tegangan yang kami coba itu tetap, jadi ini 220. Jadi nggak cuman kayak 222 atau apa, tapi tetap acuan itu terhadap tegangan, baru kita ukur watt per meternya. Itu sebenarnya untuk minimalisi error yang dihasilkan. Lalu yang lain juga ini sekitar 220, ini sekitar 190 volt. Jadi acuan pertamanya itu tegangan yang kita atur, bukan watt per meternya, sebenarnya untuk ngurangin errornya. Tapi kami juga sebenarnya biar kita bisa lebih akurat, jadi saya coba ngambil datanya setiap 10 detik sekali. Jadi karena 10 detik itu lumayan lama, jadi bisa ngatur variasi tegangannya bisa kita pelan-pelan. Jadi setiap 10 detik kita baru kita rubah, 10 detik kita rubah. Jadi mengaturnya itu emang sebenarnya pertama sih perlu latihan juga Mas, ngaturnya biar cepat sama biar akurat. Mungkin itu sih Mas. Emang masih ada error sebenarnya dari pengaturan trafonya. Tapi jarak tegangannya itu kita coba jauh, jadi 220 ke 190 itu kan selisihnya jauh, jadi pemutarannya agak jauh buat jarak satu ke lainnya. Mungkin seperti itu Mas. Terima kasih Mas. Ya, apakah masih ada pertanyaan? Kalau masih ada pertanyaan Pak Ari. Tambah sedikit pertanyaan ya Mas Ralfi. Ya Pak. Ini kalau kita perhatikan dengan daya itu, daya yang muncul di atas kurva itu kan daya yang diberikan ya, daya lampu ya. Ya, saya coba ngukur daya lampunya pakai power meter. 450 gitu kan, kemudian 200, 160 dan seterusnya. Tapi kenapa daya yang terukur di solar cell-nya kok jauh lebih rendah ya? Itu misalnya sekitar 7,8 gitu kan. Ini apa jauh banget berarti kan? Jauh banget dari ini PV-nya ini berapa dia efisiensi yang diinformasikan oleh pabrikannya itu? Sebenarnya saya belum ada data efisiensi konversi daya dari PV-nya Pak. Cuman PV-nya itu spesifikasinya itu sebesar kurang lebih 10 watt peak-nya. Oh, 10 watt. 10 watt peak-nya. Emang ini kan mungkin pasti ada efisiensi konversi dari cahaya ke dayanya. Cuman saya belum baca lebih lanjut spesifikasinya. Ya, kurang lebih seperti itu sih Pak. Oh, ini berarti bukan menggunakan yang ini ya, yang AM 1,5 ya untuk pengukurannya? AM 1,5 itu untuk atmospheric condition ya Pak? Iya. Itu kan yang real kan 1,5. AM 1,5 itu kan yang 1000 watt per meter ya? Iya, bukan Pak. 1000 kalau STC kan 1000 watt per meter sama 25 derajat Celcius. Betul. Tapi yang coba kita atur di sini sebenarnya variabelnya cuman masih
berupa iradiansinya aja Pak. Hanya Belum untuk sampai- membandingkan saja ya. Membandingkan. Tapi tidak betul-betul mengukur dengan standar pengukuran ya. Iya Pak. Oke. Mungkin bagus juga ya kalau dicoba dikonversi. Coba dikonversi, ini kan 450 watt gitu kan. Artinya coba dikonversi menjadi yang standar AM 1,5 gitu. Nah, kemudian bisa dilihat sebetulnya gimana tuh hasil si solar cell-nya ya. Bener nggak dia gitu. Iya betul Pak. Mungkin untuk kedepannya. Oke, makasih. Makasih Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin sesi presentasi dan tanya jawab ini kita bisa tutup bersamaan dengan FMF seri ke-21 ini. Ya, karena tidak ada pertanyaan, mari kita tutup sesi ini. Terima kasih. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.